Salam, selamat datang di ibadah online Gereja Presbyterian St. Andrew Canberra, pelayanan bahasa Indonesia, yang kali ini kita bertemu kembali untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun masih secara online. Tuhan menghendaki yang ibadah-ibadah berikut bisa kita laksanakan dengan hadir bersama-sama. Baik, kita mulai ibadah kita ini dengan panggilan beribadah yang akan saya bacakan, yaitu dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 96 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Call to worship is from Psalm 96 verse 1 to 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya, kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Nyanyian NKB nomor 10 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Kisah Para Rasul ayat pasal 16 ayatnya yang 19 sampai ayatnya yang ke-34 yang berjudul Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam,
Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dengan gemetar. Tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh milur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih atas pembacaan firman Tuhan tadi oleh Bapak Abraham. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan dan mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu atas kesempatan yang baik lagi yang Tuhan anugerahkan bagi kami untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Bapa, kami mohon urapan-Mu, berkat-Mu supaya kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik, kami boleh mendengarkannya dan boleh memahaminya, dan terutama boleh menerima dengan sukacita dan hidup sesuai firman-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami sudah menaikkan doa ini. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian. Cerita yang sudah dibacakan bagi kita tadi ditulis oleh penginjil Lukas, yaitu dalam Kisah Para Rasul pasal 16 tentang perjalanan misi Rasul Paulus dan Silas dan teman-temannya. Dan rupanya penginjil Lukas juga berada di sekitar situ dan menulis cerita ini. Waktu itu Paulus ada di kota Filipi dalam perjalanan penginjilannya yang sudah mencapai benua Eropa, daerah Macedonia, dan Filipi adalah salah satu kota di dalamnya. Dalam perikop sebelumnya mulai ayat 13 dari Kisah Rasul 16 ini diceritakan bahwa Paulus berjalan bersama teman-teman penginjilannya dan bertemu pada hari Sabat, bertemu dengan beberapa perempuan yang sedang berkumpul untuk berdoa. Rupanya mereka adalah perempuan-perempuan yang percaya kepada Tuhan. Mereka berdoa dan Paulus menginjili mereka, Paulus dan teman-teman menginjili mereka, dan mereka menjadi percaya. Salah satu yang menjadi percaya adalah Lydia. Dan Lydia sesudah menjadi percaya meminta supaya Paulus dan teman-teman menumpang di rumahnya. Dan karena mereka mempunyai tempat tumpangan yang baik, mereka bisa melanjutkan penginjilan di Filipi dan sekitarnya. Nah, dalam perjalanan penginjilan mereka berkeliling rupanya di kota itu. Ayat 16 mengatakan bahwa mereka pergi ke tempat sembahyang lagi. Mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan. Dalam terjemahan asli sebenarnya dikatakan seorang budak perempuan. Budak perempuan ini dirasuki oleh roh jahat yang membuat dia bisa meramal nasib orang-orang yang datang kepadanya. Dan itu karena dia seorang budak, maka dengan ramalan itu dia mendapatkan uang, dia dibayar, tetapi uangnya menjadi milik dari tuannya, dari pemiliknya. Dan rupanya bukan hanya satu tuannya, di sini disebut tuan-tuan, dan tuan-tuannya itu dapat uang banyak dari roh peramal yang ada pada budak perempuan ini.
Nah, budak perempuan ini terus mengikuti Paulus, kita baca dalam ayat 16 dan seterusnya, terus mengikuti Paulus dan teman-temannya dan berseru tentang Paulus dan teman-temannya sebagai utusan Tuhan, dan itu mengganggu mereka. Dan pada satu ketika Paulus berbalik dan mengusir roh jahat yang ada di dalam budak perempuan ini. Itu kita baca dalam ayat yang ke-18. Paulus katakan, demi nama Yesus Kristus aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Nah, dengan keluarnya roh jahat itu, budak perempuan ini tidak bisa lagi meramal nasib orang-orang yang datang kepadanya. Jadi dia kehilangan penghasilan. Dan tentu yang kehilangan penghasilan adalah pemiliknya, pemilik budak ini. Dan para pemilik budak ini menjadi marah karena penghasilan mereka hilang, dan itu akibat Paulus mengusir roh jahat dari budak perempuan ini. Dan karena mereka marah, di bagian awal pembacaan kita tadi ayat 19, mereka menangkap Paulus karena penghasilan mereka lenyap, budak mereka tidak bisa meramal lagi, roh jahatnya sudah diusir oleh Paulus dalam nama Yesus. Maka para pemilik budak ini marah, menangkap Paulus dan Silas, atau salah satu teman penginjilan Paulus, dan menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa, maksudnya menghadap ke pengadilan. Karena pada zaman itu pasar adalah tempat di mana orang melaksanakan berbagai kegiatan, bukan hanya kegiatan bisnis tetapi juga kegiatan pengadilan misalnya. Mereka dibawa ke pasar menghadap para pembesar atau menghadap para penguasa, dan dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dikatakan mengaco kota itu, mengaco dengan adat istiadat Yahudi. Padahal Paulus dan Silas membawa Injil, bukan adat istiadat Yahudi, walaupun mereka orang Yahudi. Disebut mengaco, dan itu akan mempengaruhi orang Romawi, orang Filipi yang adalah orang Romawi, dan seterusnya. Nah, juga, dan ternyata banyak orang, ayat 22 mengatakan banyak orang ikut bangkit menentang mereka, menentang Paulus dan Silas. Sehingga para pembesar, para penguasa, mungkin sekali hakim-hakim pada saat itu, langsung saja memutuskan tanpa pertimbangan, kelihatannya tanpa memberikan kesempatan pada Paulus dan Silas untuk memberikan alasan, memberikan pembelaan, langsung memutuskan untuk menghukum Paulus dan Silas dengan memukul mereka, rupanya dengan cambukan. Mereka dipukul, dihukum dengan pukulan yang berat. Nah, ayat 23 mengatakan setelah mereka, maksudnya Paulus dan Silas, berkali-kali didera, dipukul, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Nah, terjemahan Indonesia hanya mengatakan mereka berkali-kali didera atau dipukul atau dicambuk. Tetapi misalnya saja dalam terjemahan versi bahasa Inggris, NIV, New International Version, dikatakan after they have been severely flogged. Jadi sudah dipukul sampai kepayahan. Sehingga salah satu ahli perjanjian baru, Profesor Simon Kistemaker misalnya, mengatakan mereka waktu dilemparkan ke dalam penjara, mereka hampir seperti orang yang mau mati. Karena sudah dihukum begitu rupa. Jadi baju pakaian mereka dibuka dan mereka dipukul dari belakang, dicambuk dari belakang, sehingga mereka kepayahan, sudah betul-betul ke darah dan sebagainya, kehabisan tenaga, pasti tidak makan dan seterusnya. Nah, dalam keadaan itu mereka dilemparkan ke dalam penjara, dan bukan hanya ditaruh dalam penjara baik-baik, tetapi dikatakan di sini mereka dipasung di sana oleh instruksi para pembesar, para penguasa, kepala penjara memasung mereka, menaruh di penjara yang paling dalam. Jadi penderitaan yang luar biasa harus dialami oleh Paulus dan Silas karena penginjilan mereka. Mereka betul-betul menderita karena pelayanan mereka. Penderitaan yang tidak gampang, yang bukan yang tidak gampang, tapi sangat menyakitkan. Dipukul, dicambuk, dimasukkan dalam penjara secara sangat tidak adil demi penginjilan mereka. Dan ini mengingatkan saya, Bapak Ibu sekalian, kepada cerita pertobatan Paulus. Waktu Paulus bertobat, ditulis di dalam kitab Kisah Para Rasul ini juga pasal yang ke-9, ayat yang ke-16 dari pasal Kisah Rasul pasal 9, Ananias yang akan mendoakan Paulus diberitahukan oleh Tuhan
Tuhan katakan pada Ananias demikian, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, maksudnya kepada Paulus, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Jadi memang Tuhan sudah tahu dan Tuhan mengizinkan untuk kemuliaan namanya, karena Paulus dan Silas dan semua kita harus melayani di tengah dunia yang dipengaruhi oleh iblis yang tidak menginginkan Injil diberitakan. Maka Paulus harus mengalami penderitaan yang besar oleh karena pelayanannya. Dan itu sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Ananias waktu Paulus baru bertobat. Dan itu terjadi. Salah satunya ialah ketika Paulus berada di Filipi ini. Dia dan Silas dicambuk, dipukul, dihukum, dipenjarakan secara sangat tidak adil. Tuduhannya tidak benar, hukumannya juga tidak adil, tetapi mereka harus menjalani semua itu demi pelayanan mereka. Ayo kasih Tuhan sekalian, kita mempelajari sekarang betapa mahalnya Injil. Banyak orang menderita karena Injil ini, termasuk Paulus dan Silas. Penderitaan yang berat, dicambuk begitu rupa, pakaian dibuka dan dicambuk, lalu dimasukkan ke dalam penjara, entah dingin atau entah musim apa pada saat itu. Kita tahu ini seperti saya katakan tadi, ini awal-awal pelayanan di dalam benua Eropa, di Macedonia, dan iklimnya juga iklim 4 musim. Entah musim apa pada saat itu, kemungkinan dingin, kemungkinan panas, tapi mereka tidak berpakaian, lalu dicambuk, lalu dimasukkan ke dalam penjara dan dipasung. Bayangkan sudah sakit, capek, lapar, tidak bisa duduk baik-baik, dipasung. Apakah Paulus dan Silas menyesali nasib mereka, Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian? Apakah mereka berkata, Tuhan ini gara-gara mau melayani saya harus mengalami begini banyak kesusahan, lalu mereka mulai berhenti melayani? Mereka menjadikan kesusahan, penderitaan, sakit yang mereka harus alami karena pelayanan mereka itu sebagai alasan untuk menarik diri dari pelayanan mereka kepada Tuhan. Tidak. Mengapa saya berani mengatakan tidak? Kita bisa baca dalam ayat yang ke-25 dari bacaan kita tadi. Tetapi kira-kira tengah malam, penderitaan mereka memuncak. Apa yang dilakukan? Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Bayangkan Bapak Ibu, setelah dicambuk, dimasukkan ke penjara, dipasung, menderita begitu rupa, mereka menyanyikan puji-pujian. Bandingkan dengan kita masa kini, setelah nonton YouTube, nonton film, nonton hiburan semua, terus mengeluh karena hidup ini. Paulus dan Silas setelah dicambuk, menderita ketidakadilan begitu rupa, malah memuji Tuhan. Dan tahanan yang lain mendengarkannya. Kita tidak tahu. Apakah mungkin ada juga dari antara mereka yang bertobat? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tapi kasih Tuhan sekalian, dan apa yang terjadi? Tuhan menunjukkan kuasanya. Karena 2 orang hamba Tuhan yang tahan menderita karena Injil, yang walaupun dalam kesusahan besar tetap memuji Tuhan, Tuhan berkenan menunjukkan kuasanya. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sendi-sendi penjara goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua, kata ayat yang ke-26. Kepala penjara terbangun karena gempa bumi dan dia melihat pintu-pintu terbuka. Dia menyangka orang-orang tahanan itu, orang-orang yang ditahan di penjara itu melarikan diri, sehingga dia mau membunuh diri karena rupanya hukum pada saat itu ialah kalau tahanan lari maka kepala penjaranya harus dihukum mati. Jadi dia pikir daripada mati dihukum mungkin digantung atau apa, mendingan dia tikam saja dadanya sendiri dengan pedangnya. Tapi syukurlah Tuhan berkehendak lain. Seperti Paulus sendiri menulis di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Bapak Ibu sekalian, itu pasal yang sangat terkenal. Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Paulus sendiri menulis kepada jemaat di Roma.
Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya. Kita percaya sesuai dengan Alkitab, kepala penjara ini memang ditentukan untuk menjadi orang percaya oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Sehingga dia dipanggil lewat peristiwa gempa bumi, lewat peristiwa terbukanya pintu-pintu penjara ini. Dan karena itu Paulus, Tuhan sebenarnya bukan Paulus, tetapi Tuhan tidak membiarkan dia menikam dirinya, membunuh dirinya. Tuhan memberikan Paulus untuk berteriak kepadanya. Dalam ayat yang ke-28, jangan celakakan dirimu, kami semuanya masih ada di sini. Lalu kepala penjara itu ayat 29 membawa suluh, membawa obor, api atau apa saja penerangan, bawa ke dalam, lari masuk ke dalam penjara, dan tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Kepala penjara itu sekonyong-konyong mendapatkan pengertian. Kita percaya itu adalah anugerah Tuhan bahwa Paulus dan Silas adalah orang-orang luar biasa, hamba-hamba Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Ia tersungkur di depan mereka. Kepala penjara itu tersungkur di depan mereka dan bertanya, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kepala penjara ini menyatakan sesuatu yang sangat jujur sebagai seorang manusia. Sesuatu yang ditutup-tutupi oleh kita manusia modern ini. Semua manusia tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Itu sebabnya tidak ada manusia yang 100% bahagia bagaimanapun sukses dan hebatnya kehidupan mereka di dunia ini. Pasti ada satu pertanyaan, dari mana saya datang, kemana saya pergi sesuai hidup ini. Kepala penjara ini jujur merasa bahwa ada sesuatu yang salah. Walaupun dia belum tahu ajaran Alkitab dari A sampai Z waktu itu. Tapi dengan penuh kerendahan hati dia bertanya pada Paulus dan Silas, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Dia tahu ada sesuatu yang sedang mengancamnya. Sesuatu yang ditutupi berabad-abad oleh teori evolusi, oleh filsafat-filsafat humanisme, supaya orang tidak berpikir bahwa mereka semua diancam oleh hukuman Allah karena dosa. Kepala penjara ini sadar dia ada masalah. Masalahnya adalah bahwa ada sesuatu dia harus diselamatkan dari hukuman Allah. Walaupun mungkin dia belum 100% mengerti hal itu pada saat itu. Lalu Paulus dan Silas mengatakan padanya, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, ini ayat 33, jadi tengah malam itu juga, kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Jadi kepala penjara itu dan keluarganya bertobat menjadi percaya kepada Tuhan Yesus lewat penginjilan Paulus dan Silas yang sudah sakit, sudah dicambuk, sudah dipenjara secara tidak adil, tetapi tidak berhenti melaksanakan tugas pelayanan mereka. Mereka tetap membicarakan firman Tuhan kepada kepala penjara ini. Sekali lagi Bapak Ibu, kepala penjara ini bertobat, tentu itu adalah atas kuasa Tuhan seperti ajaran Roma pasal 8 tadi. Tetapi lewat Paulus dan Silas yang walaupun sudah dipenjarakan secara tidak adil, sudah sakit hampir mati karena dipukuli, dihukum, sudah pasti kelaparan dan hampir kehabisan darah, tetapi tidak mengabaikan tugas pelayanan mereka untuk memberitakan firman kepada kepala penjara ini dan seisi rumahnya. Apa alasan yang bisa membuat kita mengatakan, maaf saya belum bisa ikut melayani? Pernah dicambuk sampai hampir mati? Pernah dipenjarakan secara tidak adil? Bapak Ibu kasih Tuhan sekalian, dan itu mendatangkan sukacita luar biasa.
terakhir bacaan kita tadi ayat 34 mengatakan, lalu ia, kepala penjara ini, membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Profesor Simon Kistemaker mengatakan bahwa diteliti dari bahasa asli, iman yang didapatkan dan sukacita yang didapatkan oleh kepala penjara ini dan seisi rumahnya adalah sukacita yang tidak hanya sementara itu, tapi seterusnya. Jadi mereka sungguh-sungguh percaya, seterusnya percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Dan mereka bersukacita karena iman itu. Mereka bersukacita karena menjadi percaya. Mereka tahu betapa pentingnya. Orang tidak bersukacita untuk sesuatu yang kecil. Mereka bersukacita karena mereka tahu betapa pentingnya bahwa mereka sudah menjadi percaya kepada Allah. Ini orang Kristen yang mengerti nilai kekristenannya. Dia bersukacita bahwa dia orang Kristen. Dia tidak menganggap kecil kekristenannya. Dia bersukacita bahwa dia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Dan itu lewat dua hamba Tuhan yang setia melewati penderitaan. Ada sukacita besar. Tentu kita tahu Alkitab berkata bahwa ada sukacita di surga karena orang yang berdosa yang bertobat. Dan sukacita itu direfleksikan di dalam diri kepala penjara dan keluarganya. Mereka bersukacita karena mereka sekarang menjadi percaya kepada Allah. Tapi bukan Tuhan sekalian, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita yang indah ini adalah bahwa penderitaan, kesengsaraan dua orang hamba Tuhan tadi, Paulus dan Silas, Tuhan pakai untuk membawa sukacita kekal. Sukacita kekal bagi kepala penjara di Filipi dan keluarganya. Bapak Ibu tahu, walaupun ini tidak spekulasi, tapi kita bisa belajar sejarah. Ini adalah penginjilan pertama di benua Eropa. Dari sana, dari benua ini, Injil dibawa kepada kita di Indonesia, bahkan di Australia sini. Apakah masih ada sukacita yang sama dalam diri kita bahwa kita juga sudah menjadi percaya kepada Allah lewat penginjilan dan penderitaan para hamba Tuhan sebelumnya? Tuhan Yesus memberkati. Brothers and sisters in Christ, as a brief summary, I can tell you this story is very important because this is from the missionary journey of Apostle Paul and Silas, where they were in Philippi and being alleged with false accusation of causing uproar in the city and being flogged and punished and being thrown into the jail with judicial procession that was not fair at all. But even though they suffered a lot the punishment, but they didn't complain to God. They didn't intend to abruptly abort or finish their missionary journey, their mission of proclaiming the gospel. But instead of being despair of what happened to them, they sing a song, they sing hymns to God when they were in jail, and it has caused, it has been bringing earthquake by God's power, and the jail was open, all the doors open. So the jailer was thinking that all the prisoners had fled and he was about to kill himself. But by God's grace, Paul shouted to him, "Don't harm yourself, we all are still here." And that's the opportunity that God opened for Paul and Silas to evangelize, to proclaim the gospel to this jailer and all his family. And they repented, they believed in God. So the sufferings
the miserable experience of these two missionaries, Paul and Silas, has been used by God to save the jailer and his whole family. They repented. And the sufferings didn't stop Paul and Silas to evangelize, to do their mission, to be faithfully proclaim the gospel to this jailer and his family, and it caused them to repent, to believe in God. And they rejoiced. Verse 34 said they rejoiced. This jailer and his family rejoiced because they have believed in God. And we understand that God has used his two servants, Paul and Silas, even though they had to suffer a lot, unjustly, being flogged, being jailed, put their legs in the stocks, terrible sufferings. But they underwent all this misery in order to be faithfully executing their duty to proclaim the gospel. And God brings eternal joy to the family of this jailer through the faithfulness, through the suffering of Paul and Silas. Have we ever contemplated on this story, brothers and sisters? What kind of difficulties we have ever faced in doing our ministry? Have all those things sometimes ever made us think of quit being involved in God's ministry? No. God wants us to be faithful, just as Paul and Silas were faithful, even though they had to suffer a lot during their mission journey. Because it brings eternal joy to many people, not only to the jailer in the city of Philippi, but to many people that we can be in touch with. Go through your sufferings. Hopefully God protects you. But even if you have to suffer something for his mission, go on. You're being tired, being not appreciated, being not honored, being not respected. Go through your suffering. Do your ministry. That's the sign that God bless you and he has a crown in heaven for you, because you have been his instruments to bring joy to the world, the joy of salvation. Amin. Selamat sore Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang ada di rumah. Kita mengucap syukur kehadirat Tuhan bahwa kebaktian kita secara online dapat kita laksanakan pada sore hari ini. Dan satu warta jemaat untuk sore hari ini adalah puji Tuhan bahwa dengan kelonggaran peraturan pemerintah mengenai COVID-19 ini diharapkan nanti pada bulan Juli, minggu pertama, kita kebaktian di gereja akan sudah bisa dimulai dan dibuka, tetapi harus dengan menyesuaikan peraturan-peraturan yang ada dari pemerintah. Untuk itu, detail daripada dibukanya kebaktian di gereja kembali akan kami susulkan setelah kita membicarakan di rapat majelis.
mari kita selalu berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan akan membuka kembali kebaktian kita di gereja ini, dan ini berlaku untuk juga yang pagi, siang, dan sore, termasuk juga kebaktian dari PMKJ. Selanjutnya marilah kita berdoa sama-sama, mengucapkan syukur kehadiran Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, pada sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Oleh karena berkat-Mu, kami dapat beribadah bersama-sama, meskipun melalui online, dan kita dapat beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ya Tuhan, semuanya ini adalah berkat-Mu sendiri kepada kami. Dan kami juga mengucap syukur kehadirat-Mu, bahwa dengan adanya kerilaksan dari peraturan pemerintah, beribadah di gereja akan bisa kita mulai lagi pada bulan depan, tetapi kita juga masih harus mengikuti peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku. Hal ini ya Tuhan, kami ucap syukur kehadirat-Mu. Kiranya Engkau selalu berserta dengan kami semuanya dan memberkati kebaktian kami. Pada kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami mengingat kepada saudara-saudara kami yang pada saat ini mengikuti studi mereka di Canberra ini. Dan pada saat ini mereka dalam melaksanakan ujian-ujian yang mereka hadapi. Kiranya Engkau berserta dengan mereka satu persatu, sehingga apa yang mereka belajar ya Tuhan, Engkau selalu memberkatinya. Semua ini adalah kami mohon pertolongan-Mu. Juga kami mendoakan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang di sini ataupun yang di Indonesia yang mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi saudara-saudara kami seiman yang mendapat kesulitan di dalam keimanan mereka ya Tuhan. Kami mohon Engkau beserta dengan mereka. Kuatkanlah iman mereka ya Tuhan di dalam menghadapi segala kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau akan mendengar permohonan kami ini bagi saudara-saudara kami yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, permohonan kami yang kurang sempurna ini, kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan. Kami mohon dengan percaya di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Mari kita doa sama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada sore hari ini dengan menyanyi dari NKB 221A ayat 1 dan 2.
Jemaat Tuhan, pulanglah ke dalam kehidupan, ke dalam tugas, tanggung jawab masing-masing. Siapkan hati pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.